Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, tadi udah belajar apa? Bahasa Indonesia sama siapa? Nah, sekarang pada pembelajaran ketiga dan keempat kita belajar ilmu pengetahuan alam. Lanjut dari materi yang kemarin ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai apa? Sel dan juga mikroskop. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian mikroskop. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian mikroskop. Nah, teman-teman, kemarin kan kita udah belajar mengenai penggabungan mikroskop. Yang sering kita jumpai itu adalah mikroskop cahaya. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah mikroskop cahaya, teman-teman. Sama ya. Nah, jadi di mikroskop cahaya itu ada bagian-bagian. Yang pertama itu ada lensa okuler, tempatnya yang ini. Kemudian ada tabung, tabung itu yang putih ini. Selanjutnya ada makrometer, makrometer itu yang besar, yang ini. Kemudian ada mikrometer, mikrometer yang kecil, di bawahnya makrometer. Kemudian ada revolver, itu yang ini, lingkaran ini. Kemudian ada lensa objektif yang untuk melihat objek. Kemudian ada meja kerja. Ini fungsinya nanti untuk diletakkan preparat sebagai objek yang nantinya akan kita amati. Nah, selanjutnya ada kondensor. Nah, kondensor itu yang bawahnya ini. Kemudian ada diafragma dan juga ada reflektor atau cermin. Nah, fungsinya cermin ini untuk memantulkan cahaya. Jadi kalau di kelas kira-kira bisa mengamati objek dengan jelas nggak? Tidak, karena cahayanya kurang. Selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga ini pendukung dari mikroskop sendiri. Kemudian ada sendi inklinasi. Selanjutnya ada lengan. Lengan ini untuk pegangan. Kemudian ada penjepit kaca. Penjepit kaca ini yang ini. Nanti fungsinya untuk menjepit preparat. Nah, teman-teman mungkin bisa dicatat dulu bagian-bagian dari mikroskop. Silakan. Nggak usah digambar, langsung aja itu. Kelihatan nggak? Gambarnya pendek nggak? Gini ya, pokoknya yang diingat yang paling atas itu lensa okuler. Judulnya apa, Bu? Bagian-bagian.
Lensa okuler. Kalau udah ada yang kelihatan, bisa Oke, sudah selesai menulisnya? Segera ya. Yang atas itu lensa okuler. Selesai tulisnya kan sudah ditulis. Mana? Teman-teman udah selesai menulisnya kan? Segera ya. Oke juga ya teman-teman kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Yang pertama itu ada apa? Yang paling atas itu namanya apa? Lensa okuler. Nah, lensa okuler ini fungsinya untuk tempat mata melihat objek yang diamati. Lensa ini memperbesar bayangan yang sudah diterbaskan oleh lensa objektif. Jadi teman-teman kalau mau melihat objek, matanya harus melihat yang di mana? Lensa okuler yang di atas ini. Nanti dilihat begitu ya. Nah, selanjutnya ada tabung. Tabung itu yang warnanya putih ini. Nah,
tabung ini fungsinya untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif dan menjaga jarak kedua lensa agar bayangan terlihat lebih jelas. Nah, yang selanjutnya itu ada revolver. Revolver ini tadi yang mana? Masih ingat nggak? Yang lingkaran ini. Nah, ini fungsinya untuk tempat meletaknya lensa objektif. Ini ya. Nah, ini ada harusnya ada tiga lensa objektif, teman-teman. Itu ada yang perbesarannya beda-beda. Kemarin ada perbesaran berapa aja? 40, 100 dan 400 dan 4000. Nah, revolver ini fungsinya untuk meletakkan lensa objektif, dan revolver ini diputar untuk memilih lensa objektif dengan tingkat perbesaran yang diinginkan. Jadi kalau perbesarannya semakin banyak atau semakin ditingkatkan, maka objeknya akan semakin jelas. Nah, selanjutnya ada lensa objektif. Nah, ini lensa objektif. Ini fungsinya untuk lensa yang berada dekat dengan preparat. Ini paling dekat dengan preparat. Yang fungsinya untuk memperbesar objek yang diamati. Semakin besar perbesarannya, maka semakin jelas objeknya. Nah, yang selanjutnya itu ada meja preparat atau meja kerja ya teman-teman. Yang ini. Nah, meja preparat atau meja kerja ini tempat meletakkan kaca preparat yang berisi objek yang akan diamati. Kemudian ada penjepit kaca preparat. Ini ya, ini fungsinya untuk menjepit kaca preparat agar preparatnya itu tidak geser ketika kita mengamati objek. Selanjutnya ada kondensor. Nah, kalau kondensor ini fungsinya untuk mengumpulkan dan mengarahkan cahaya ke preparat agar objek terlihat lebih terang dan jelas. Kondensor itu yang mana? Yang bawah ini atau cermin. Nah, kemudian ada diafragma. Diafragma itu mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam preparat. Nah, cahaya ini akan menyesuaikan objek jadi lebih mudah diamati. Sehingga kalau tidak ada cahaya, objeknya kira-kira akan lebih jelas atau tidak? Kalau nggak ada cahaya, nggak jelas. Oke. Nah, selanjutnya ada cermin atau reflektor. Itu yang bawah itu tadi ya. Itu fungsinya untuk memantulkan cahaya dari luar menuju kondensor. Nah, pada mikroskop modern, reflektor sering diganti dengan lampu. Nah, kalau kira-kira kalau ini mikroskopnya modern atau yang tradisional? Manual. Ya, manual ya, karena kita masih menggunakan cermin, menggunakan lampu. Kemudian ada makrometer. Nah, makrometer itu yang untuk yang atas ini ya. Ini fungsinya untuk menggerakkan tabung atau meja preparat dengan cepat untuk mendapatkan fokus awal pada objek. Jadi ini bisa dinaik turunkan. Oke, selanjutnya ada mikrometer. Nah, kalau mikrometer itu yang bawahnya itu fungsinya untuk mengatur fokus dengan lebih halus sehingga bayangan menjadi lebih tajam dan jelas. Nah, kemudian ada lengan mikroskop. Kalau lengan mikroskop itu fungsinya untuk pegangan saat membawa mikroskop dan sebagai penyangga bagian atas mikroskop. Oke, selanjutnya itu ada sendi inklinasi. Sendi inklinasi itu yang bawah ini. Nah, ini fungsinya untuk mengatur kemiringan mikroskop agar posisi pengamatan lebih nyaman. Sehingga tidak semua mikroskop ini memiliki bagian itu ya. Ada yang bisa ditekuk, ada yang enggak. Kemudian ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop itu yang bawah
Itu fungsinya untuk menopang seluruh bagian mikroskop sehingga tetap berdiri kokoh dan tidak mudah jatuh. Oke, teman-teman, tadi mengenai bagian-bagian mikroskop, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham? Oke, kalau gitu, Ibu mau tanya tadi yang atas ini namanya apa? Lensa okuler. Fungsinya untuk apa? Melihat objek yang kita amati menggunakan mata. Selanjutnya ini apa? Yang putih ini. Fungsinya apa? Ya betul, menghubung lensa okuler dengan lensa objek. Kemudian yang hitam-hitam ini apa? Meja kerja atau meja preparat. Fungsinya untuk ya meletakkan objek. Kemudian yang ini, yang besi di tengah ini apa? Menjepit kaca. Ya, menjepit kaca. Fungsinya untuk apa? Menjepit kaca preparat. Betul. Kemudian kalau yang ini apa? Ini lensa objektif. Fungsinya untuk apa? Membesar objek. Nah, kemudian kalau yang ini mikrometer atau makrometer? Makrometer. Fungsinya untuk apa? Satu-satunya apa? Fungsinya untuk menaik turunkan lensa objektif dan meja preparat dengan cepat. Kemudian kalau yang mikrometer, fungsinya untuk apa? Yang ini fungsinya untuk memfokuskan objek. Kemudian kalau yang Ibu pegang ini apa? Ini adalah lengan. Fungsinya untuk apa? Pegangan. Kemudian ini apa? Cermin atau reflektor. Nah, reflektor ini fungsinya apa? Memantulkan cahaya. Betul. Kalau yang paling bawah ini fungsinya untuk apa? Menyangga atau menumpang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cara menggunakan mikroskop. Tadi kan teman-teman sudah belajar mengenai bagian-bagian mikroskop. Kemudian teman-teman juga sudah paham mengenai bagian-bagian mikroskop. Oke, yang selanjutnya cara menggunakan mikroskop. Nanti Ibu tunjuk dua orang untuk mempraktekkan cara menggunakan mikroskop. Gitu ya? Nah, Ibu jelaskan dulu untuk cara penggunaannya. Yang pertama, itu mikroskop harus dibawa dengan cara yang benar, yaitu menggunakan dua tangan, dan tangan itu harus memegangnya di bagian mana tadi? Tangan. Betul. Kemudian letakkan mikroskop di meja yang datar agar posisi mikroskop stabil saat digunakan. Kira-kira kalau diletakkan di meja yang miring, bisa nggak mengamati objek dengan jelas? Kemudian atur cahaya menggunakan reflektor atau cermin. Nah, sesuaikan diafragma agar objek terlihat jelas. Kemudian pilih lensa objektif dengan perbesaran terkecil agar objek lebih mudah ditemukan. Jadi pertama-tama itu memilih lensa objektif yang perbesarannya paling kecil agar kita bisa melihat objek yang diamati itu secara jauh. Terus nanti kalau mau dilihat lebih dekat baru diganti ke lensa yang perbesarannya paling besar. Kemudian letakkan preparat di atas meja preparat, lalu jepit agar tidak bergeser. Nah, karena ini tidak ada preparatnya, nanti mungkin etok-etok ya, pura-pura menjepit preparat. Untuk preparatnya nanti kita akan belajar secara langsung ketika praktikum. Nah, yang selanjutnya, yang keenam itu
lihat melalui lensa okuler sambil memutar makrometer hingga objek mulai terlihat. Jadi ketika objeknya itu belum jelas detailnya, itu bisa memutar makrometer sambil dilihat sambil memutar makrometer untuk melihat objek kira-kira itu udah jelas atau belum. Kemudian gunakan mikrometer untuk memperjelas bayangan objek hingga fokus. Jadi biar bayangannya itu fokus tidak blur, itu harus memutar mikrometer. Kemudian jika diperlukan perbesaran yang lebih besar, putar revolver ke lensa objektif berikutnya. Revolver itu yang di kanan itu ya, tadi itu diputar ketika mau melihat objeknya lebih jelas menggunakan perbesaran yang lebih besar. Kemudian setelah selesai, lepaskan peleparan dan kembalikan lensa objektif ke perbesaran terkecil. Selanjutnya bersihkan dan simpan mikroskop di tempat yang aman agar tetap awet dan steril. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai cara menggunakan mikroskop? Ibu harap teman-teman bisa ya, karena nanti ketika praktek kan kalian pasti menggunakan mikroskop. Jadi biar tidak tanya, Bu ini gimana caranya, Bu ini kok tidak terlihat objeknya, begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin silahkan ditulis dulu. Bisa ditulisnya singkat-singkat aja sesuai bahasa kalian ya. Ya, tapi disingkat aja nggak apa-apa sesuai bahasa. Tidak jelas tulisannya boleh maju ke depan ya.
Satu sampai 5 udah selesai. Belum. Ini aja nanti PPT-nya Ibu share ke ketua kelas biar ketua kelas bisa bikin. Teman-teman, materi kita hari ini udah selesai. Selanjutnya Ibu akan memilih 2 siswa untuk praktek coba mengamati di depan menggunakan mikroskop. Ya, mungkin ada yang mau sebelum ditunjuk, ada yang mau? Kamu mau? Kan kamu yang Aku Bu. ya, Aku. ya boleh. Aku. Iya cepat. Nah, ya kan ini nggak ada paper. Ya mungkin karena ini nggak ada preparatnya bisa ini ya bisa pura-pura gitu. Yang pertama yang harus dilakukan yang pertama apa tadi? Memegang. Melihat cahaya. Nah cahayanya itu kita kan misalnya ini di ruang praktikum. Kita harus mencari tempat yang ada cahayanya. Kemudian kacanya ini kemudian cahayanya diarahkan ke kaca sampai reflektor. Gak apa-apa di sini. Nah kemudian setelah itu menjepit objek ke dalam menjepit kaca. Nah selanjutnya setelah objek dijepit di kaca akan melihat perbesaran. Kita gunakan dari perbesaran yang paling kecil dulu. Kemudian dilihat objeknya. Misalnya Mas Ander melihat objeknya dulu. Nah sambil dibuka makrometernya atau mikrometernya, kira-kira udah fokus, udah pas atau belum? Atau masih blur atau masih kurang jelas? Yang ketiga adalah selesai. Ya ini karena nggak ada itunya objeknya. Nah diamati seperti itu. Kalau digital ya. Ada apanya? Iya, ini berarti menandakan kalau cerminnya kotor. Ya kan? Berarti menandakan cerminnya kotor. Berarti kotoran yang debu atau kotoran yang ada di cermin bisa terlihat. Begitu ya. Udah jelas, Mas? Bisa ya, Risiko ya. Kelihatan ya. Oke, bisa dilihat ya. Berarti besok ketika praktikum bisa mengamati. Teman-teman yang lain juga besok bisa belajar. Kita akan mengamati secara langsung. Oke, udah ya, Mas. Silakan sapinya dilepas kalau jelas. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya, Mas. Oke, nah karena kita tadi udah
mikroskop, kemudian udah belajar juga cara penggunaannya. Sampai sini teman-teman udah paham semua? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, karena kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita teman-teman membentuk 8 kelompok, 4 orang, depan belakang dengan temannya. Kemudian kalian ibu minta untuk mengerjakan yang KPD, waktunya 20 menit cukup? Sedikit tuh. Oke, 30 menit ya, waktunya 30 menit. Silahkan teman-teman bisa bergabung dengan anggota kelompoknya di belakang. Oke, dikerjakan sesuai pemahaman kalian. Apa? Iya, dikerjakannya langsung dikasih. Oke, untuk kelompoknya dari pojok sana kelompok 1, sini 2, sini 3, sini kelompok 4, kemudian sini kelompok 5, 6, 7, 8. Begitu ya, paham teman-teman? Oke. Dan untuk cara mengerjakannya, silahkan kalian isi di depan ini kalian kelompok berapa, kemudian kelas apa. Nah, yang selanjutnya ini diisi kalian kelompok berapa, selanjutnya nama anggota kelompok kalian. Nah, kemudian dibaca petunjuk penggunaan LKPD-nya, kemudian langsung saja ke orientasi masalahnya. Nah, ini kan orientasinya, itu kan diperhatikan dulu. Nah, silakan kalian membaca orientasi masalahnya. Di sini berbasis studi kasus. Teman-teman bisa membaca soalnya atau masalahnya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dikerjakan pada bagian diskusi pertanyaan, ini ada 3 pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab sesuai pemahaman teman-teman. Bisa didiskusikan dengan yang teman-teman. Selanjutnya, ini kalian bisa merumuskan masalah dari studi kasus yang ada di depan. Kemudian ini kalian menjawab pada tabel analisis, di mana di sini ada bagian mikroskop dan juga fungsinya. Dan teman-teman tadi bisa menjelaskan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya sesuai dengan pemahaman teman-teman. Kemudian yang terakhir ini menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, waktunya 30 menit ya. Kalau bisa cukup hari ini ya, karena nanti juga akan ada semacam. Oke, silakan teman-teman. Karena waktunya terbatas hanya 40 menit, teman-teman bisa segera dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya, jangan rame, ya. Ya, silakan. Oke, silakan bisa dikerjakan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Teman-teman boleh sambil buka buku ya kalau tidak tahu. Saya berdiskusikan.
Lah, jangan ibu nggak tak masukin. Jajal orang tulis. Jadi satunya Tujuannya ada berapa tuh?
Iya, boleh. Kemarin kan juga biar Tadi ini kan permasalahannya mengenai ada dua kelompok yang mengamati keduanya memiliki kendala. Nah, jadi bisa disebutkan anak bisa jadi
Mikroskop. Orang lurus. Kira. Kira mikir beda. Dan satunya Aduh. Ayo, mana dia? Kalau di sisi saya pertahanan kalian aja. Kalau kalian nggak tahu, setaunya kalian aja.
Instagram. Samtoyo. Yang ini loh mas, ini bagian soundtrack. Makrometer itu untuk mengenai kecepatan dan sound intake dan juga media. Kayak dikerjakan kondisinya. Aku setok. Jatuh. Ada yang udah selesai? Kayak besok kan ada pelajaran IPA lagi. Nah nanti ibu kasih caranya bikin isian ganda, pilihan ganda. Kalian boleh kerjakan di rumah, tapi dengan syarat boleh buka buku, jangan Google ya. Nanti kita bisa ketika pembelajaran di bawah dan dibutuhkan ya. 10 soal aja. Hasil karya ini bisa diselesaikan terlebih dahulu. Ah,
Mayat, Bu. Teman-teman sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, bisa dirumuskan. Ada yang sudah selesai? Jadi kan sudah berhasil. Nah, itu kan ada dua kelompok yang bisa melihat dan juga tidak bisa melihat dalam jelas. Nah, kira-kira kenapa dalam dua kelompok itu ada yang bisa melihat dalam jelas dan juga kira-kira apa cahayanya kurang atau entah dia menggunakan mikroskopnya salah? Analisis seperti ini. Teman-teman, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Nah, pada bagian rumusan masalah bisa diperhatikan lagi ya. Ini kan untuk menjelaskan permasalahan yang sebelumnya pada belajar masalah, buatkan rumusan masalah yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi di orientasi masalah atau studi kasusnya itu kan ada dua kelompok yang bisa melihat dengan jelas dan juga tidak melihat dengan jelas. Nah, kira-kira kenapa sih ada dua faktor kok bisa melihat bisa enggak? Itu kira-kira kenapa? Ya, itu bisa dituliskan. Bisa jadi tidak ada cahaya atau kurangnya cahaya atau cara penggunaan mikroskopnya yang masih salah. Begitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, silakan.
lanjut. Teman-teman yang udah selesai bisa sudah Kamerane lho. Kamerane lho, kok kau. Nok. Ora apa-apa tamati lak arep tamati. Tamati lak Direkam ora tiliki jajal. Tamati. Cara. Bentar belum. Ayo duduk dulu teman-teman yang belum bisa belanja. Udah selesai semua? Oke, yang belum sambil istirahat, besok kan ada pembelajaran
Soalnya ada 10 soal, Mas silakan dulu Mas. Soalnya ada 10 soal, pas saya duduk di atas, Mas. Mas. Mas duduk di depan dua-duanya toh. Mas. Nanti nggak istirahat tuh. Sama komisi. Ayo duduk di depannya Mas. Oke, lanjut ya. Silakan teman-teman nanti kerjakan soal evaluasinya di rumah. Jangan Google, kalian boleh buka buku. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Dikerjakan di rumah besok waktu pembelajaran IPA sudah selesai dan dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai. Oke, paham bisa dimengerti ya teman-teman semuanya? Ini nggak ada anak-anak pilihan ganda. Ini jumlah ada berapa? Ada yang tidak berangkat? Ada yang belum dapat? Oke, teman-teman semuanya udah dapat soal ya? Yang belum selesai KPD-nya segera dikumpulkan. Karena juga udah istirahat, Ibu cukupkan sekian. Ibu minta maaf apabila tadi selama pembelajaran Ibu masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini